Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Suronugroho dengan NIM 2110330411121. Yang terhormat Bapak Fandi Indra Pratama yang sudah membimbing saya tentang materi pola arsitektur perangkat lunak. Setelah teman-teman juga yang sudah membantu saya ke definisi pola arsitektur perangkat lunak. Pola arsitektur perangkat lunak adalah prinsip, desain, dan praktik terbaik yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Pola ini menyediakan kerangka kerja untuk membuat struktur perangkat lunak dan mengatasi tantangan khusus dalam arsitektur perangkat lunak yang sangat kompleks. Langsung saja ke yang pertama, itu layer pattern atau arsitektur berlapis. Pola ini sangat umum ditemukan atau dikenal sebagai pola arsitektur entier. Pola ini merupakan standar de facto untuk sebagian besar aplikasi Java dan dikenal oleh sebagian luas desainer atau pengembang. Pola arsitektur atau pattern layer ini sangat cocok untuk komunitas TI tradisional dan struktur organisasi yang ditemukan sebagian besar perusahaan dan menjadikan sebagian besar upaya pengembang aplikasi bisnis. Yang pertama ada definisi pola. Komponen dalam pattern layer ini tersusun menjadi beberapa lapisan horizontal. Tiap lapisan menjalankan perannya tertentu dalam aplikasi, misalnya logika presentasi atau logika bisnis. Meskipun pattern layer tidak menentukan jumlah dan jenis layer yang harus ada dalam pola tersebut, sebagian besar pattern layer terdiri dari 4 lapisan standar, yaitu presentasi, bisnis, presentasi, dan data, basis data. Dalam beberapa kasus, lapisan bisnis dan lapisan presentasi digabung menjadi sebuah lapisan bisnis, khususnya ketika lapisan presentasi SQL atau HSQL tertanam dalam komponen lapisan bisnis. Dengan demikian, aplikasi yang lebih kecil mungkin hanya memiliki 3 lapisan, sedangkan aplikasi bisnis yang lebih besar dan lebih kompleks mungkin berisi 5 atau lebih. Setiap lapisan pola arsitektur berlapis memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam aplikasi. Misalnya, lapisan presentasi akan bertanggung jawab untuk menangani semua antarmuka, pengguna, dan logika komunikasi prosesor, sedangkan lapisan bisnis akan bertanggung jawab untuk mengeksekusi aturan bisnis spesifik yang terkait dengan permintaan tersebut. Setiap lapisan dalam pattern layer membentuk atraksi atau seputar pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan bisnis tersebut. Misalnya, pattern layer tidak perlu mengetahui atau khawatir dengan cara mendapatkan data pelanggan. Ia hanya perlu menampilkan informasi tersebut pada layar dan format tertentu. Demikian pula pada lapisan bisnis tidak perlu khawatir tentang bagaimana memformat data pelanggan untuk ditampilkan di layar atau bahkan dari mana data pelanggan itu berasal. Ia hanya perlu mengambil data dari lapisan presentasi, menjalankan logika bisnis terhadap data tersebut, misalnya menghitung nilai atau mengumpulkan data, dan meneruskan informasi tersebut ke lapisan presentasi. Lanjut, konsep utama. Dalam gambar tersebut, masing-masing lapisan ditandai sebagai tertutup. Ini adalah konsep yang sangat penting dalam pola arsitektur berlapis. Lapisan tersebut tertutup berarti bahwa ketika permintaan berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya, permintaan tersebut harus melewati lapisan tepat di bawahnya untuk sampai ke lapisan berikutnya.
di bawah lapisan tersebut. Misalnya permintaan berasal di lapisan presentasi harus melewati lapisan bisnis terlebih dahulu, lalu ke lapisan presentasi sebelum akhirnya masuk ke lapisan database. Terus bagaimana tidak dari lapisan presentasi langsung saja ke lapisan presentasi atau lapisan database? Jawaban dari pertanyaan ini adalah terletak pada konsep kunci yang dikenal sebagai lapisan isolasi. Konsep lapisan isolasi berarti bahwa perubahan yang dilakukan dalam satu lapisan arsitektur umumnya tidak terdampak atau mempengaruhi komponen di layer atau lapisan lainnya. Perubahan disisolasi komponen lapisan tersebut dan mungkin lapisan terkait lainnya, seperti lapisan presentasi yang berisi SQL. Jika ada yang mengizinkan lapisan presentasi langsung mengakses ke presentasi, maka perubahan yang dilakukan pada SQL dalam lapisan presentasi akan berdampak pada lapisan bisnis dan lapisan presentasi, sehingga menghasilkan aplikasi yang sangat erat hubungannya dengan banyaknya saling ketergantungan antar komponen. Jenis arsitektur ini kemudian menjadi sangat sulit dan mahal untuk diubah. Seperti gambar diilustrasikan, layanan dalam tanda di bawah sebagai terbuka. Artinya permintaan yang diperbolehkan untuk melewati lapisan terbuka ini dan langsung menuju ke lapisan bawahnya. Lapisan layanan terbuka, lapisan bisnis sekarang diperbolehkan melewati dan langsung menuju ke lapisan presentasi. Manfaat konsep lapisan terbuka dan tertutup membantu menentukan hubungan antar lapisan arsitektur dan aliran permintaan, dan juga memberikan informasi yang diperlukan pada pengembang untuk memahami bagai batasan akses layar dan arsitektur. Yaitu selanjutnya contoh pola ilustrasi cara kerja arsitektur berlapis. Lihat pada gambar, panah hitam menunjukkan permintaan mengalir ke database mengambil data pelanggan, dan panah merah menunjukkan respon mengalir kembali ke layar untuk menampilkan data. Dalam contoh ini informasi pelanggan terdiri dari data pelanggan dan data pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Layanan pelanggan bertanggung jawab untuk menerima permintaan dan menampilkan informasi pelanggan. Ia tidak mengetahui di mana datanya, bagaimana cara mengambilnya, atau berapa banyak tabel database yang harus di-query untuk mendapatkan data. Pelanggan menerima permintaan untuk mendapatkan informasi pelanggan untuk individu tertentu yang tersebut, kembali meneruskan permintaan tersebut sebagai modul delegasi pelanggan. Modul ini bertanggung jawab untuk mengetahui modul mana di lapisan bisnis yang dapat memproses permintaan tersebut, dan juga bagaimana menuju ke modul tersebut, serta data apa yang dibutuhkan oleh objek pelanggan di lapisan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua informasi diperlukan oleh permintaan bisnis. Dalam hal ini mendapatkan informasi pelanggan. Modul ini memanggil modul DAO pelanggan atau objek akses data di lapisan persistensi untuk mendapatkan data pelanggan, dan juga modul DAO pesanan untuk mendapatkan informasi pesanan. Modul-modul ini pada gilirannya mengeksekusi pernyataan SQL untuk mengambil data terkait dan meneruskannya kembali ke objek pelanggan di lapisan bisnis. Setelah objek pelanggan menerima data, objek tersebut mengumpulkan data meneruskan tersebut kembali ke delegasi pelanggan yang kemudian meneruskan data tersebut ke layar pelanggan untuk disajikan kepada pengguna.